Hai semuanya, it's Kiki, welcome back to my channel. Aku pengen nanya pertanyaan serius sih ke kalian. Adakah di sini dari kalian yang masih ngerasa kesulitan untuk menciptakan yang namanya work-life balance, keseimbangan antara kehidupan dan juga pekerjaan? Aku akan coba bahas soal mindset serta tips-tips praktikal yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan work-life balance itu sendiri. So kalau misalnya kalian tertarik seperti biasa, stay tune. Oke, yang pertama adalah kalau misalnya kalian udah ngerasa capek, mentok, cobain untuk keluar rumah. Entah untuk jalan kaki kayak aku sekarang nih, menikmati udara, angin, juga sinar matahari, atau untuk beli sesuatu ke warung misalnya. Pokoknya keluar rumah deh. Itu adalah distraksi yang positif menurut aku, karena ngapain dipaksain kalau misalnya kalian udah mentok gitu, malah jadinya akan traumatis gitu. Kedua, kalian cobain deh untuk live in the present gitu. Kedengarannya klasik, cuman susah loh dilakukan. Gimana caranya kita untuk tetap fokus ke apa yang ada sekarang, nggak fokus ke sesuatu di masa lalu atau nggak fokus ke sesuatu di masa depan. Bagi aku juga susah Mas Ian. Tapi ada caranya, bukan nggak mungkin, ada caranya. Nih exercise-nya gini, gampang aja. Kita cari 3 hal yang bisa kita lihat sekarang terus kita sebutkan. Karena aku lagi lihat daun, lihat jalanan. 3 hal yang bisa kita raba, misalnya pohon, rumput, atau baju. Itu bisa. Sebutkan juga 3 hal yang bisa kalian dengar sekarang. Aku sekarang dengar suara burung, angin, sama suara motor dari kejauhan. Itu bisa jadi latihan loh untuk membuat kita tetap on the ground, tetap ada di waktu sekarang, gak melayang-layang gitu pikirannya. Capek tangan kiri aku, gini aja. Yang ketiga yang aku lakukan adalah kemarin aku cobain untuk bikin email ke diri aku di masa depan. Jadi aku bikin di Gmail gitu. Destinasinya adalah untuk email aku sendiri, dan aku di situ tulis kalimat-kalimat encouragement kayak gimana aku bersyukur tentang hari ini dan gimana aku bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dari sekarang. Jadi aku yakin aku yang di masa depan akan juga bisa menyelesaikan masalah yang ada di masa depan. Karena kita nggak tahu ya nanti kehidupan tuh bakal gimana, tapi one thing I know for sure, masalah itu nggak akan ada habisnya. Jadi tidak ada salahnya untuk kita mencoba baik pada diri kita sendiri di masa depan dengan mengirimkan kalimat-kalimat yang positif gitu. Now, yang keempat, capek tangan gue. Coba ciptakan batasan yang jelas antara pekerjaan dan juga kehidupan. Walaupun sih aku setuju ya bahwa work life balance itu bukan cuma tentang membagi jam secara sama gitu. Misalnya 4 jam kerja ya harus 4 jam hobi gitu. Gak gitu juga. Sebenarnya kan intinya adalah fulfillment ya, contentment. Tapi gak ada salahnya sih kita ngeset sedikit boundaries ya, batasan. Kalau misalnya kita udah gak di kantor ya gak usah otak-atik email kantor. Atau kalau misalnya kalian WFH kayak aku, kalian ciptakan batasan dengan cara kalau lagi kerja ya pakai pakaian yang bagus atau rapi, agak makeup bedakan dikit. Itu untuk menciptakan ilusi ya kalian lagi kerja gitu, bukan lagi santai-santai pakai daster. Selain itu, tips lainnya adalah waktu tuh adalah uang. Ini udah ada sih sebenarnya sejak kita SD ya, cuman ini susah gitu prakteknya. Aku sendiri juga kesusahan karena aku lebih suka ngehemat uang daripada ngehemat waktu. Tapi di sisi lain ya nggak ada salahnya kita melihat waktu kita sebagai aset. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang di luar kebiasaan kita, nggak apa-apa, learn to say no atau learn to say not now gitu. Itu akan menghindarkan kita dari sesuatu yang bikin kita burn out dan bikin kita sedih karena kita harus ngerjain sesuatu yang nggak semestinya kita kerjain sekarang. Tips lainnya, kita harus tega-tegaan mengeliminasi notifikasi guys, terutama notifikasi sosmed. Aku sendiri di HP aku ini gak aku nyalain sih notifikasi sosial media aku, misalnya Instagram, karena itu akan membuat aku terdistraksi, dan semakin banyak distraksi semakin membuat aku stres dan mudah capek, dan aku gak mau. Aku pengen mendedikasikan tenaga aku yang sangat lemah ini untuk hal-hal yang ada manfaatnya dan korelasinya lah sama sesuatu yang aku usahakan gitu. Tips lainnya, coba terbiasa sama ketidaksempurnaan. Aku sempat bahas sih di video aku, judulnya soal kegagalan. Karena kalau enggak, kalian pasti ngerasa kalian harus berusaha untuk melakukan sangat banyak hal. Karena kalau misalnya kalian nggak ngelakuin itu, kalian ngerasa waktu kalian terbuang sia-sia, dan kalian ngerasa kalian nggak berusaha yang terbaik dan tidak menjadi yang sempurna. Padahal tidak harus gitu. Kalau kalian selama udah berusaha lebih baik daripada kemarin, menurut aku ya udah gitu. Terus yang gak kalah penting adalah kalian harus punya cukup tidur. Terus habis itu kalian juga harus makan yang sehat, jangan lupa exercise. Terus habis itu jangan lupa untuk tetap lakukan sebuah hobi. Walaupun kita kayak udah lebih sibuk, udah gede, udah punya anak mungkin, bahkan tetap punya hobi guys. Sesimpel baca, nonton film, tetap punya sih. Well, menciptakan work-life balance itu bukan kerjaan yang satu hari jadi. Jadi kalian juga harus sabar, juga harus konsisten. Semoga videonya membantu. Jangan lupa kalian like dan share video ini kalau misalnya kalian ngerasa videonya bermanfaat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya guys.